Situs Sirah Keteng ini ada cerita, konon cerita, ada beberapa versi situs Sirah Keteng yang di sini ada arca, ada kolam, ada pemandian. Situs sejarah Sirah Keteng yang berada di Dusun Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur ini menyimpan berjuta misteri. Misteri apa yang berada di baliknya? Tetap ikuti perjalanan jejak peradaban Nusantara, tita luhur pengabdian untuk Nusantara. Banyak versi cerita mengisahkan tentang keberadaan situs ini. Situs Sirah Keteng yang berada di Dusun Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit ini berada di atas tanah seluas 1 hektar. Arca Kalamekara atau kepala arca itu sendiri diyakini adalah sebuah arca penanda pintu masuk sebuah candi. Melihat besarnya ukuran batu bata yang masih tersisa di sekitar arca, bisa dipastikan candi tersebut pada saat itu berukuran cukup besar. Sementara itu di Desa Bedingin pada zaman pemerintah Hindia Belanda ditemukan prasasti yang menandakan atau sebagai petunjuk sejarah besar Nusantara. Prasasti Sirah Keteng sendiri keberadaannya sekarang ditempatkan di Museum Nasional yang berada di Jakarta. Sesuai dengan pembacaan prasasti saat itu oleh Louis Canel Damais pada tahun 1126 Saka atau 1200 Masehi, bahwa masyarakat di Samajaya mendapat hadiah berupa tanah kamardikan yang merupakan pemberian dari Maharaja Srijaya Dikwijaya Sastra Prabu. Karena masyarakat di Samajaya dianggap telah berjasa pada masa pemerintahan Kerajaan Panjalu dari Kediri. Masyarakat di Samajaya itu sendiri sekarang lebih dikenal dengan Desa Bedingin. Banyak versi atau cerita dan legenda yang mengisahkan tentang keberadaan lokasi situs ini. Dalam legenda tersebut dituturkan bahwa Prabu Boko adalah seorang prabu yang berkuasa di Mataram kuno. Beliau seorang pemuja Mamang Sari yang merupakan penguasa hutan Ketonggo yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mamang Sari berasal dari bangsa gaib. Ketika siang hari Ketonggo nampak seperti hutan biasa. Namun ketika malam hari hutan itu berubah menjadi istana. Mamang Sari selalu meminta wadal atau tumbal berupa gadis. Prabu Boko jatuh hati kepada Mamang Sari dan akhirnya menikahinya. Sehingga Prabu Boko berubah menjadi lebih sakti dan menjadi bagian dari kerajaan gaib di hutan Ketonggo. Prabu Boko kerap kali mencuri para gadis yang ada di kerajaan Jegala. Melihat tingkah laku Prabu Boko, Raja Kerajaan Jegala mengutus Ki Ageng Prono dari Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan Ki Hajar Wilis. Mendengar berita tersebut, Prabu Boko langsung melarikan diri dan dikejar oleh Ki Hajar Wilis. Di kisah kejar-kejaran ini, melahirkan beberapa nama desa di Kabupaten Ponorogo. Di Desa Pager misalnya, di desa tersebut Prabu Boko lari meloncat pagar. Kemudian sampai di suatu desa ketika senja, Prabu Boko memakan beringin, sehingga desa itu dinamakan Waringin Surup. Dikisahkan pula para gadis yang dibawa Prabu Boko berlari melawan, sehingga mengganggu sang Prabu. Berlari melawannya para gadis ini bertempat di desa Ngelawan. Akhir dari legenda tersebut adalah ketika Prabu Boko kalah karena dipenggal kepalanya, sehingga badan dan kepalanya terpisah. Meskipun begitu, kepala dari sang Prabu ini masih bisa bicara dan meminta untuk dimakamkan di atas Gunung Wilis. Ki Hajar Wilis pun memerintahkan abdinya bernama Nganto untuk ke Gunung Wilis membawa kepala sang Prabu. Ketika akan berangkat ke Gunung Wilis, sang Prabu berpesan harus sampai di Gunung Wilis sebelum pagi tiba. Namun Abdi Nganto kecapean dan tertidur di Gunung Sampung hingga pagi hari, sehingga kepala itu pun terkubur sendiri di Gunung Sampung yang terletak di daerah barat Kabupaten Ponorogo. Kemudian dibuatlah arca patung kepala Prabu Boko yang kemudian diletakkan di tempat saat pemenggalan kepala, yaitu di Desa Bedingin, Sambit, Ponorogo. Berdasarkan versi pewayangan, terdapat Raja Rahwana yang memiliki sikap angkara murka. Kemudian terjadi perang tanding dengan Brotoseno. Perang tanding tersebut dimenangkan oleh Brotoseno dengan memenggal kepala Raja Rahwana. Menurut cerita yang beredar di Desa Bedingin tersebut, saat malam hari patung kepala itu sering menjulurkan lidahnya keluar. Akan tetapi, benar atau tidaknya kejadian tersebut hanyalah cerita dari warga sekitar yang mengaku pernah melihatnya. Sementara legenda Sirah Keteng yang berkaitan dengan Babat Ponorogo adalah peperangan antara Batoro Katong, Pati Selo Aji, Ki Ageng Kutu, dan Ki Ageng Nyurah. Tak jauh dari arca ini terdapat sebuah kolam yang dikenal dengan situs Beji Sirah Keteng, yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Srijaya Warsa. Sang raja menyebut dirinya sebagai cucu Dharma Wangsa Teguh, raja terakhir dinasti Isyana.
Sri Jayawarsa adalah raja yang memiliki kerajaan otonom di sekitar wilayah Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur. Konon kolam ini pernah digunakan sebagai tempat pemandian dengan nama lain Ki Ageng Nomi atau Ki Ageng Suryo Garam. Melestarikan situs seperti Sirah Keteng adalah bentuk penghargaan kita terhadap sejarah dan jati diri bangsa. Di tempat-tempat seperti inilah jejak budaya leluhur tersimpan, menjadi pengingat bahwa peradaban Nusantara tumbuh dari nilai kearifan dan harmoni yang diwariskan turun-temurun. Sirah Keteng adalah saksi bisu, namun bersuara lantang bagi siapa yang mau mendengar. Ia memanggil kita untuk kembali menunduk hormat pada akar, agar tidak tercabut dari jati diri sebagai bangsa yang besar karena budayanya. Sirah Keteng juga bukan hanya milik Ponorogo, ia adalah mozaik penting dalam sejarah Indonesia. Menjaganya adalah tugas bersama, mewariskannya dalam keadaan utuh dan bermakna adalah janji kita pada generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar bukan hanya mampu membangun masa depan, tapi juga tahu cara menghormati dan menjaga sejarah leluhurnya.